an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur-dulur sedanten dimanapun Anda berada, semoga Anda pada sehat semuanya dan Anda diberikan satu kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dulur-dulur sedanten, kembali alhamdulillah kita bisa bertemu, yang mana saya akan kembali membahas idola saya Prabu Kian Santang ataupun si Galantrang Setra ataupun si Prabu Anomalang Sungsang ataupun Surawi Sesa. Yang saya ketahui dan yang saya dengar itu di Pratilasan Batu Tulis tempatnya Prabu Surawi Sesa mengenang sejarah daripada ayahandanya dijadikan mediumisasi ataupun nyambat di situ. Itu saya tidak sependapat dengan orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena di situ adalah terdapat sejarah yang begitu tinggi dan bukan tempatnya di situ untuk mediumisasi ataupun nyambat di situ. Jadi tolong saya harapkan kepada kuncen yang sekarang ataupun siapa itu namanya Pak Firman ataupun siapa yang sekarang kuncennya yang di Prestasi Batu Tulis, tolong jangan diizinkan untuk bermediumisasi ataupun nyambat di dalam patilasan itu. Lebih baik Anda berdoa jika mau datang ke situ, tahlil tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sedanten, saya pernah mendengar dengan cerita bahwa pada waktu itu di situ ada batu gilang yang mana katanya batu gilang diambil dirampas oleh kerajaan Banten. Itu sangat-sangat tidak benar, wallahu a'lam. Ada juga, kalau menurut pendapat saya, itu adalah diserahkan kepada anak daripada wali kita, yaitu Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah, kepada anaknya Syekh Maulana Hasanuddin. Sebelum menjadi raja, beliau Sunan Hasanuddin bertapa, kalau kita berdoa, kalau kata kita di Gunung Karang. Setelah Sultan Maulana Hasanuddin, seorang ulama besar, anak daripada seorang wali sunan, bertapa atas perintah daripada bapaknya. Waktu itu di Banten belum 100% semua masuk Islam, dan pada waktu itu pun di Banten terdapat gejolak politik yang dicampuri urusan oleh Portugis dan yang lain-lainnya. Makanya ini saya tekankan kembali pada kuncen prasasti di Batu Tulis Bogor. Yang kemarin, yang terdahulu adalah Pak Firman. Sekarang entah siapa yang di sana, dan kami harap, saya harap atas nama Muhammad Robin, jangan sampai ada yang bermediumisasi ataupun nyambat di dalam wilayah prasasti Batu Tulis. Lebih baik yang tadi saya katakan, Anda tahlil tahmid berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulur-dulur sedanten, kini mungkin dulur-dulur ketahui
zaman sudah berubah, sudah banyak pembangunan, yang namanya Pajajaran tetap akan ada di bumi pertiwi, namanya Pajajaran Nu Ayeuna, yang pernah saya katakan mengikuti zaman. Santai bro, ini saya ada di pinggiran, bukan pinggiran, di bawah Kali Banten. Nah, flashback, saya pernah dijuluki sebagai Abah Kali Banten oleh sahabat saya, yaitu Ki Laksa ataupun Abah Tony. Pada waktu itu saya bersama Ki Laksa dan teman-teman sering kesana kemari, sampai dari Banten ke Cirebon itu menempuh kalau tidak salah 5 jam dalam perjalanan. Nah, begitu saya kembali ke Banten, tidak boleh pulang ke rumah. Dari Banten ke Cirebon, dari Cirebon harus langsung lagi ke Banten. Nah, itu perjalanan saya pada waktu itu. Tidak lama lagi berselangnya waktu, Abah Tony ataupun Ki Laksa memberikan satu nama atau julukan kepada saya, Abah Kali Banten, dengan alasan saya rumahnya deket Kali Banten yang di bawah ini. Oke, dulur-dulur sedanten, saya kembali akan memberi satu arahan lagi untuk idola saya, Prabu Kian Santang ataupun Segelantrang Setra ataupun Prabu Anom. Itu mungkin dari satu orang mempunyai beberapa nama. Nah, dulur-dulur sedanten, dan saya ingatkan lagi kembali, pernah saya katakan dalam pembicaraan saya terdahulu bahwa Prabu Kian Santang bertemu dengan Sayyidina Ali, yaitu di dalam cerita seorang kakek-kakek. Nah, pada waktu itu menurut cerita, ini saya ingatkan nih, pada waktu itu menurut cerita Sayyidina Ali telah wafat sebelumnya. Nah, bertemu idola saya dengan seorang kakek-kakek. Karena saya pernah beberapa kali mengatakan bahwa zamannya Rasulullah dengan zamannya kerajaan Pajajaran itu sungguh sangat-sangat jauh berbeda. Nanti bro, dulur-dulur sedanten, menurut saya kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupai Sayyidina Ali yang telah wafat. Jadi diserupai kakek-kakek itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mirip dengan Sayyidina Ali. Tidak jauh persis dengan Nabi Isa. Pada waktu itu Nabi Isa diangkat dan diserupai oleh Allah manusia itu. Nah, sampai sekarang Nabi Isa ada di dalam, kalau Anda sering ke gereja mungkin Anda melihat patungnya Nabi Isa. Tapi itu sebetulnya bukan Nabi Isa, sedulur-dulur sedanten. Itu adalah duplikatnya yang di kekuasaan Allah yang dimiripi oleh Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Itu menurut pandangan saya sebagai orang muslim. Begitu juga dengan idola saya, Prabu Kian Santang, sedulur-dulur sebanten. Nah, pada waktu itu katanya ketemu kakek-kakek, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala si kakek-kakek itu dimiripkan dengan Sayyidina Ali, sahabat Nabi. Dulur-dulur sedanten, semuanya kebenarannya itu hanya milik Allah. Dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan daripada pembicaraan saya. Sampai ketemu lagi dengan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.